Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pekan lalu di mana kita sudah membahas mengenai asam lemah, basa lemah, kemudian asam kuat dan basa kuat, serta bagaimana cara menentukan pH-nya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hidrolisis. Nah, langsung saja ya. Sebelumnya, saya ingin membahas mengenai reaksi asam dan basa terlebih dahulu. Jadi, reaksi asam basa merupakan reaksi dari asam dan basa yang akan menghasilkan garam dan air. Jadi, kalau saya menulis persamaan reaksinya seperti ini. Jadi, kalau kita mereaksikan asam ditambah dengan basa, hasil reaksinya akan menghasilkan garam dan juga air atau H2O. Sebagai contoh, HCl itu asam bereaksi dengan NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Jadi di sini NaCl-nya adalah garam, ya. Nah, kita akan membahas hari ini lebih banyak mengenai garam ini. Nah, hidrolisis garam. Saya bahas dulu apa itu hidrolisis. Jadi hidrolisis itu berasal dari kata hidro yang artinya air dan lisis yang artinya penguraian. Jadi hidrolisis garam merupakan penguraian garam yang dilakukan oleh air yang nantinya akan membentuk ion positif yang kita namakan kation dan ion negatif yang kita namakan anion. Jadi kalau saya tulis persamaan reaksinya, asam ditambah basa menghasilkan garam. Garam ini akan terurai menghasilkan ion positif dan ion negatif. Nah, ion positif dan ion negatif ini, positif kita namakan kation, kemudian ion negatif namanya anion. Nah, garam ini, sifat dari garam itu bergantung dari kekuatan asam dan basa pembentuknya. Artinya kekuatan dari asam dan basa di bagian sini. Apakah dia asam lemah atau asam kuat? Basa kuat atau basa lemah. Nah, ini dia menentukan sifat garamnya. Apakah garamnya bersifat asam, bersifat basa, atau netral. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Sebelumnya kita lihat dulu, ini adalah daftar senyawa asam dan senyawa basa. Silahkan dicari sendiri di Google atau di buku-buku teksnya itu banyak sekali yang menuliskan list dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, saya masuk ke jenis garam yang pertama. Jadi, garam yang terbuat dari asam kuat dan basa kuat, sama-sama kuat. Nah, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat itu tidak akan mengalami hidrolisis, yang artinya pH-nya adalah 7 atau netral. Ya, jadi garamnya bersifat netral. Kalau dia kuat dan kuat, sama-sama kuat. Nah, contohnya itu tadi HCl. HCl ini adalah asam kuat, NaOH juga asam kuat. Dia menghasilkan garam yang sifatnya netral. Nah, kalau kita cek tadi di tabel daftar senyawa asam dan basa, kita lihat HCl dan NaOH ini adalah asam kuat dan basa kuat. Nih, HCl asam kuat dan NaOH adalah basa kuat. Nah, saya masuk ke yang kedua, garam dari asam kuat dengan basa lemah. Nah, kalau ada asam kuat dan basa lemah, otomatis garamnya ini nanti sifatnya adalah asam. Karena kuat ini pasti akan selalu mengalahkan yang lemah, otomatis garamnya bersifat asam. Nah, yang akan mengalami hidrolisis itu adalah yang lemah. Artinya basanya ini yang akan terhidrolisis. Sebagai contoh, ini ada HCl lagi asam kuat, bereaksi dengan NH4OH. Basa NH4OH menghasilkan garam NH4Cl dan air H2O. Nah, garam ini kita uraikan lagi atau kita tulis reaksi ionisasinya. Ini sudah kita pelajari di
materi teori asam dan basa, cara menuliskan reaksi ionisasi. Di sini NH4Cl menghasilkan NH4+ dan Cl-. Jadi sudah kelihatan ya, dia bermuatan positif atau ini adalah kationnya dan Cl- adalah anionnya. Nah, tadi katanya kalau misalnya garam dari asam kuat bereaksi dengan basa lemah, otomatis yang lemah akan terhidrolisis. Di sini yang akan terhidrolisis itu adalah NH4+-nya. Karena ini adalah asam basa lemah. Dia dari sini ya, NH4OH. Nah, diuraikan dia jadi NH4+. Artinya ini adalah basa lemah ya. Ini tadi asam kuat, ini basa lemah. Nah, ini yang akan terurai atau mengalami hidrolisis atau bereaksi dengan H2O. Atau bisa saya katakan ya, jika diuraikan, yang bereaksi adalah kation atau ion yang bermuatan positif dari basa lemah. Jadi yang bermuatan positif inilah yang akan terhidrolisis. Ya, dia bereaksi dengan H2O menghasilkan NH4OH dan H+. Di sini H+ menandakan bahwa garamnya itu bersifat asam. Ya, seperti yang tadi, asam kuat. Nah, hasil reaksinya dia menghasilkan H+. Artinya bahwa nanti yang akan dihitung itu adalah konsentrasi H+-nya di perhitungan. Nanti kita bahas ya. Nah, saya lanjut ke jenis garam yang ketiga. Garam dari asam lemah dan basa kuat. Nah, kalau dia ada yang kuat, artinya garam ini nanti sifatnya basa karena basanya kuat. Sementara yang akan mengalami hidrolisis itu adalah asam lemah karena dia lemah. Ya, jadi garam dari asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan garam yang bersifat basa. Sebagai contoh, di sini ada asam lemah CH3COOH bereaksi dengan basa kuat NaOH menghasilkan garam CH3COONa dan H2O. Kemudian, garam ini kita tulis reaksi ionisasinya. Dia menghasilkan CH3COO- dan Na+. Ini ya, sudah kelihatan muatannya ada ion positif dan ion negatif. Tadi saya katakan bahwa ketika ada yang lemah berarti yang lemahnya terhidrolisis. Berarti di sini CH3COO- yang akan mengalami hidrolisis. Kenapa? Karena kan CH3COO- itu dia berasal dari ini sebenarnya, dari asam CH3COOH. Atau kalau diuraikan yang bereaksi adalah anion atau yang bermuatan negatif dari asam lemah. Ya. Kemudian CH3COO- itu dia yang bereaksi dengan H2O, menghasilkan CH3COOH dan OH-. Nah, OH- ini yang menandakan bahwa dia bersifat basa. Nih. Makanya di perhitungan nanti yang dihitung adalah konsentrasi dari OH-nya. Nah, saya bisa simpulkan sedikit di sini ya. Tadi berarti kalau dia garam dari asam kuat dan basa lemah, yang lemahnya terhidrolisis, kemudian yang akan terhidrolisis ini adalah basa lemahnya, artinya yang bermuatan positif. Nah, kalau asam lemah dan basa kuat, ini asam lemahnya yang akan terhidrolisis atau yang bermuatan negatif, seperti ini. Nih, yang bermuatan negatif CH3COO-nya. Kalau yang tadi itu yang bermuatan positif. Saya perlihatkan ya. Nih, yang bermuatan positif NH4+-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjut ke jenis garam yang terakhir. Garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah, di sini sama-sama lemah, artinya kedua-duanya mengalami hidrolisis. Nah, bagaimana sifatnya kalau kedua-duanya mengalami hidrolisis? Nah, garam itu dapat bersifat asam atau bersifat basa juga. Contohnya, di sini asam lemah CH3COOH bereaksi dengan basa lemah NH4OH menghasilkan garam CH3COONH4 ditambah
H2O. Nah, ini CH3CONH4 itu dia kita uraikan akan menghasilkan CH3CO- dan NH4+. Kedua-duanya dia bisa mengalami hidrolisis dengan air, menghasilkan CH3COOH ditambah OH- dan NH4OH ditambah H+. Jadi, ada OH- yang menandakan dia bersifat basa, atau H+ dia menandakan sifatnya asam. Nah, bagaimana kita menentukan dia akan bersifat asam atau basa? Itu kita lihat nanti dari nilai tetapan ionisasi asamnya dan tetapan ionisasi basanya. Ya, nanti kita lihat lagi. Nah, sekarang saya akan mengelompokkan ya, atau saya menyimpulkan berdasarkan penjelasan saya yang tadi. Tadi ada garam berarti yang tidak mengalami hidrolisis. Kelompok pertama, kelompok garam yang tidak mengalami hidrolisis ketika asam kuat bereaksi dengan basa kuat, sehingga pH-nya adalah netral. Kemudian kelompok yang kedua adalah garam yang terhidrolisis sebagian ketika asam kuat bereaksi dengan basa lemah. Ya, yang lemah, basa lemahnya terhidrolisis, hanya basa lemahnya. Kemudian asam lemah dengan basa kuat, otomatis yang asam lemahnya ini yang akan terhidrolisis. Sehingga kita katakan dia sebagian saja. Nah, kalau saya bagi berdasarkan kelompoknya tadi, asam kuat dan basa lemah, ya. Kalau basa lemah, pembahasan kita pekan lalu, basa lemah itu pasti akan punya Kb atau tetapan ionisasi basa. Nah, kalau asam kuat bereaksi dengan basa lemah, otomatis yang kuat akan menang, sehingga pH-nya bersifat asam. Makanya, kalau asam yang dihitung adalah konsentrasi H+-nya, dengan rumus akar Kw per Kb dikali konsentrasi M+. Nah, ini supaya tidak menghafal ya, tapi memahami rumusnya. Kalau basa lemah dia punya Kb, otomatis di rumus nanti kita pakai Kb di bawahnya. Di mana Kw ini adalah tetapan ya, nilainya 10 pangkat min 14, sedangkan Kb ini juga ditentukan. Sementara konsentrasi M+ itu yang mana? Artinya itu adalah konsentrasi kation atau ion yang mengalami positif yang mengalami hidrolisis yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ya, jadi ini konsentrasi ion positif. Kemudian kalau asam lemah dan basa kuat, asam lemah pasti dia akan punya Ka atau tetapan ionisasi asam. Kalau asam lemah bereaksi dengan basa kuat yang akan menang, makanya garamnya bersifat basa. Nanti kalau dia dihitung atau yang dicari adalah konsentrasi OH- karena sifatnya basa. Dengan rumus, konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi amin. Nah, di sini Ka karena dia punya asam lemah. Nah, begitu cara memahami rumusnya ya. Gitu. Intinya lihat saja dia asam lemah berarti per Ka. Kalau dia basa lemah berarti per Kb. Nah, dikali di sini ya, dikali konsentrasi amin. Nah, amin itu apa? Amin adalah konsentrasi anion atau ion yang bermuatan negatif dari garam yang mengalami hidrolisis. Seperti itu. Nah, kelompok yang terakhir berarti garam yang mengalami hidrolisis total. Total ketika asam lemah dengan basa lemah. Jadi semuanya terhidrolisis, yang lemah-lemahnya. Nah, bagaimana pH-nya? Apakah dia asam atau basa? pH-nya bergantung pada nilai Ka dan Kb, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau nilai Ka-nya lebih besar dari Kb atau tetapan asamnya lebih besar dari tetapan basanya, dia asam. Kalau tetapan asamnya lebih kecil dari tetapan basanya, maka sifatnya basa. Cara menghitungnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Kw per Kb. Ini semuanya sudah ditentukan, jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Kw-nya tetap 10 pangkat min 14. Begitu pula yang ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal untuk lebih memahami materinya. Contoh yang pertama,
Dalam suatu larutan terdapat garam CH3COONA 0,1 m yang terhidrolisis. Jika KaCH3COOH adalah 10 pangkat min 5, tentukan pH dari CH3COONA. Berarti di sini yang sudah kita ketahui bahwa garam yang terbentuk adalah garam CH3COONA. Nah, cara mengerjakan yang pertama adalah kita lihat dulu di soal ada apa. Nah, di sini saya sudah berikan warna, Ka-nya adalah CH3COOH. Nah, tadi yang punya Ka itu adalah asam lemah. Nah, kalau dia asam lemah berarti dia bereaksi dengan basa kuat. Nah, rumusnya tadi akar Kw per Ka dikali konsentrasi amin. Ya, di sini ada Ka berarti kita gunakan rumus ini. Kemudian, nah, kita tulis reaksi ionisasinya. Ini kan garamnya ya, garam CH3COONA ketika kita ionisasikan, dia menghasilkan CH3COO- ditambah Na+. Nah, dia di sini katanya garamnya 0,1 m. Jadi saya bisa tulis di sini dia 0,1 m, di sini 0,1 m, ini juga 0,1 m ya. Sama molarnya. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, konsentrasi OH- adalah 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5. Ini dari Ka-nya. 10 pangkat min 14 adalah tetapan. Nah, 10 pangkat min 1 dari mana? Dari sini. Ya, dari 0,1 m ini. Nah, ini kan tadi, ingat ya, kalau asam lemah itu dikali konsentrasi dari ion yang muatannya negatif. Ya. Nah, ini muatannya negatif, dia 0,1 m. Berarti kalau saya ubah ke dalam bentuk pangkat ini kan 1 dikali 10 pangkat min 1. Nah, saya masukkan ke dalam sini. Jadi konsentrasi OH-nya, ini setelah saya hitung ya, jawabannya adalah 10 pangkat min 5. Setelah itu, kita hitung POH-nya sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5, jawabannya adalah 5. Ini kita sudah belajar caranya ya. Kemudian setelah itu kita masuk untuk menghitung konsentrasi, kita hitung pH-nya. Cara menghitung pH-nya berarti 14 dikurang 5. Jadi pH-nya adalah 9. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan pH larutan garam NH42SO4 0,1 m dengan Kb NH3 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Nah, cara pertama kita lihat dulu dia punya apa. Di sini dia punya Kb yang artinya ini adalah basa lemah. Artinya basa lemah itu dia bereaksi dengan asam kuat menghasilkan garam ini, garam NH42SO4. Jadi kita tulis rumusnya. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb, ini dikali konsentrasi M+. Setelah itu kita tulis reaksi ionisasi dari NH42SO4. Di sini. Jangan sampai salah menuliskan reaksi ionisasinya, silakan dicek lagi caranya ya. NH42SO4 kalau ditulis reaksi ionisasinya, dia menghasilkan 2 NH4+ ditambah SO4 2-. Ya. Nah, kemudian kita tulis di sini 0,1 m. Di sini berarti 2 dikali 0,1. Kemudian di sini 0,1. Kenapa dikali 2? Karena di sini ada koefisien 2 di depannya. Oke? Ada koefisien 2 di depannya. Kemudian, nah ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali M. Nah, Kw-nya tadi adalah 10 pangkat min 14, kemudian Kb-nya sebesar 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Ini di akar, dikali konsentrasi garam yang bermuatan positif. Nah, di sini kita lihat ya, garam yang terhidrolisis yang bermuatan positif adalah NH4+. Jadi,
yang kita ambil adalah ini, bukan 0,1 lagi ya, karena kita ambil yang muatannya positif. Jadi 2 dikali 0,1, saya bisa tulis di sini 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2 ya, atau 2 dikali 10 1. Oke. Nah, setelah kita dapat nilainya ini semua sudah bisa ya cara menghitungnya. Nah, kita hitung pH-nya, min log konsentrasi yang kita peroleh dari sini tadi. Sama dengan titik-titik. Ini silahkan dihitung sendiri. Hasilnya berapa? Nah, saya masuk ke contoh yang ketiga. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 100 ml CH3COOH atau asam lemah 0,2 m dan 100 ml NaOH basa kuat 0,2 m. Jika KaCH3COOH adalah 10⁻⁵, tentukan pH larutan yang dihasilkan. Yang pertama, kita tentukan dulu dia yang diketahui apa saja. Ternyata dia punya Ka, berarti itu adalah asam lemah ya. Berarti ini asam lemah ditambah dengan basa kuat. Ini sudah ada di soalnya. Cuman ada yang sedikit berbeda dengan soal yang tadi. Di sini ada mencampurkan. Kalau soal sebelumnya, dia itu langsung menuliskan garamnya apa. Seperti contoh kita sebelumnya. Di sini dia langsung menuliskan larutan garam NH42SO4. Nah, kalau di soal yang ini, dia tidak tulis garam yang dihasilkan apa, tapi dia menuliskan asam dan basa yang dicampurkan, yaitu CH3COOH dengan basa kuat NaOH. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama kita tulis dulu rumusnya. Ya, konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi A-. Kemudian kita hitung molnya. Karena kan di sini yang mau dimasukkan ke dalam rumus ini adalah konsentrasi garam yang bermuatan negatif. Seperti itu ya. Nah, di sini kan tidak ada ditentukan berapa. Nah, kita cari dulu caranya, kita hitung mol dari CH3COOH atau asam lemahnya. Caranya, molaritasnya 0,2 dikali volumenya. Jadi 0,2 dikali 100 dapatnya 20 milimol. Kemudian NaOH juga sama. 0,2 dikali 100 sama dengan 20 milimol. Ini dari sini ya, dari data ini. Dia sama-sama. Volume dan molaritasnya sama-sama, jadi dapatnya 20 milimol. Nah, sekarang kita sudah mengetahui mol dari CH3COOH dan mol dari NaOH. Nah, sekarang berapa mol dari garam yang terbentuk? Caranya, kita tulis persamaan reaksi seperti ini. Ya, jadi CH3COOH direaksikan dengan NaOH, dia akan menghasilkan CH3COONA, garamnya, dan H2O. Nah, kita tulis di bawahnya sini, awalnya ya ada 20 milimol CH3COOH yang ini. Kemudian ada 20 mol NaOH. Ini awalnya ya, belum ada nilai milimol dari CH3COONA. Kemudian setelah itu dia mengalami reaksi. Berarti 20 milimol CH3COOH bereaksi dengan 20 milimol dari NaOH akan menghasilkan 20 milimol CH3COONA dan H2O 20 milimol. Nah, ini dia ketika bereaksi seperti ini. Nah, otomatis di sini yang bersisa sudah tidak ada lagi. Ya, karena dia digunakan untuk bereaksi. Begitu pula dengan NaOH dia sudah tidak ada. Sementara di sini dia menghasilkan 20 milimol CH3COONA. Jadi saya bisa menuliskan bahwa mol dari CH3COONA itu adalah sama juga 20 milimol. Nah, kalau kita sudah punya ini, kita bisa hitung konsentrasi dari CH3COONA. Jadi tanda kurung seperti ini itu dibacanya konsentrasi ya. Jadi konsentrasi CH3COONA itu adalah mol per volume total. Volume totalnya dari mana? Dari volume asam lemahnya dan volume basa kuatnya. 100 ditambah 100, 200 ya. 20 milimol itu kita ambil dari sini tadi. Jadi 20 milimol per 200
sama dengan 0,1 M atau sama dengan 10 pangkat minus 1. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi konsentrasi OH-nya sama dengan akar 10 pangkat min 14 tetapannya, kemudian Ka sebesar Ka-nya sebesar 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Itu dari sini tadi. Nah, jadi saya bawa ke sini sama dengan akar 10 pangkat min 15, 10 pangkat min 5 ya. Jadi 10 pangkat min 10. Oke, betul ya? 10 pangkat min 10 berarti konsentrasi OH-nya ini kalau kita hilangkan akarnya berarti 10 pangkat min 5. Ini berarti POH-nya sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan 5 dikurang log 1. Karena ini sebenarnya 1 dikali 10 pangkat min 5 ya. Jadi, sama dengan, ini sama dengan 5. Jadi, pH sama dengan 14 dikurang 5 sama dengan 9. Jadi, pH-nya adalah 9. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ini kan dia basa kuat ya. Berarti, pH 9 itu sifatnya basa. Ya, jadi garam CH3COONA ini dia sifatnya basa dengan pH 9. Seperti itu. Nah, contoh terakhir ini sudah lengkap dengan jawabannya. Jadi sebanyak 488 gram asam asetat dengan Ka 7,2 dikali 10 pangkat minus 5 dilarutkan dengan 100 ml NH4OH dengan Kb 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Hitung pH campuran. Nah, di sini kita lihat lagi yang diketahui itu ada Ka-nya dan juga ada Kb. Kalau ada Ka dan Kb, otomatis dia itu reaksi antara asam lemah dan basa lemah. Nah, rumusnya itu yang ini. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb. Jadi abaikan saja nilai ini. Ini juga diabaikan, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Karena kita tidak perlu mencari konsentrasinya berapa ya. Untuk menghitung pH-nya. Nah, di sini 10 pangkat min 14 dikali 7,2, itu nilai Ka, dikali 10 pangkat min 5, kemudian Kb-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Ini karena sama-sama 10 pangkat min 5, ini bisa dicoret. Jadi, akar dari 10 pangkat min 14 dikali 7,2 dibagi 1,8 dapatnya 4 dikali 10 pangkat min 14. Nah, kita hilang akarnya berarti ini sama-sama dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi kita hitung pH-nya min log konsentrasi H+, jadi min log 2 dikali 10 pangkat min 7 atau 7 dikurang log 2. Nah, ini kalau ada yang menulis sampai 7 dikurang log 2 saja, tetap saya benarkan. Kalau ada yang hitung 7 dikurang nilai log 2 berapa juga tetap benar. Ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk penjelasan saya mengenai hidrolisis. Silahkan di review kembali, diputar kembali videonya kalau misalnya masih ada yang belum benar-benar memahami. Untuk tugas, silahkan dicek di Google Classroom, itu ada beberapa soal berkaitan dengan materi kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.